Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membahas tentang benda terapung. Nah, benda terapung adalah benda yang dimasukkan ke dalam zat cair, tetapi hanya sebagian yang berada di dalam air dan sebagiannya itu berada di atas permukaan air. Misalkan contoh pada gambar ini, saya umpamakan yang nampak di permukaan air itu ada 2/5 bagian benda. Kemudian berarti yang tercelup ke dalam zat cair itu ada 3/5 bagian. 3/5 bagian. Nah, ini didapat dari hasil kalau kita cari 1 bagian penuh dikurangi dengan 2/5 bagian yang tampak. Maka hasilnya adalah 3/5 bagian. Nah, ini volume yang tenggelam atau masuk ke dalam air. Kemudian untuk mencari besarnya gaya apung yang membuat benda ini tidak bisa mengapung di atas permukaan air ini, itu sama dengan Fa sama dengan rho fluida atau zat cair dikali dengan volume benda yang tercelup dikali dengan percepatan gravitasi. Jadi di sini rho-nya itu massa jenis. Kalau misalkan kita buat air berarti ini massa jenis si air atau zat cair. Ya. Kemudian kilogram per meter pangkat 3. VBF ini volume benda yang tercelup. Ya. Benda tercelup. Nah, ini satuannya dalam meter pangkat 3. Kemudian kalau G percepatan gravitasi, kita pakai yang mudah saja, 10 meter per second kuadrat. Nah, ini besarnya gaya apung. Nah, khusus untuk benda yang terapung, berlaku juga hubungan kalau misalnya kita hubungkan antara massa jenis zat cair dengan massa jenis benda, maka berlaku juga persamaan rho benda per rho zat cair atau fluida sama dengan V benda yang tercelup ke dalam fluida per V benda total. Nah, ini kalau misalnya kita mau mencari nanti berapa massa jenis dari benda yang tercelup dalam zat cair itu, kita bisa memakai persamaan yang seperti ini. Atau bisa juga selain volume, bisa juga persamaan rho benda per rho fluida sama dengan H benda yang tercelup ke dalam fluida per H benda total. Nah, bisa juga ini persamaannya hampir sama. Jadi nanti tergantung yang diketahui dari soal. Kalau diketahui volume bisa kita pakai yang persamaan sebelah kiri. Kalau diketahui ketinggian maka bisa kita pakai yang persamaan sebelah kanan ini. Kita lanjut ke contoh. Contoh, sebuah benda dicelupkan dalam air yang massa jenisnya 1000. Jika 1/4 bagian benda mengapung di atas air, berapa massa jenis benda? Nah, di sini kita tentukan dulu yang sudah diketahui. Massa jenis zat cair di sini adalah air. Rho fluida sama dengan 1000. Fluida itu bisa banyak ya. Semua yang bisa mengalir itu masuk ke dalam fluida. Kemudian jika 1/4 bagian yang mengapung di atas air. Nah, V yang mengapung itu 1/4. Berapa massa jenis benda? Ditanya berapa rho benda. Nah, untuk ini kita bisa memakai persamaan rho benda per rho fluida sama dengan V benda yang tercelup dalam fluida per V benda total. Nah, di sini kita
yang kita tahu itu V benda yang mengapung. Kalau seandainya saya gambarkan seperti ini, dia ada benda di dalam zat cair seperempatnya mengapung, ya, seperempatnya mengapung. Nah, berarti kita bisa menentukan bagian yang tercelup adalah sepertiga bagian. Ya. Sepertiga itu dapatnya dari mana? Sorry, 3/4 bagian. Nah, 3/4. Karena 1 bagian penuh dikurangi dengan 1/4 yang nampak di atas sama dengan 4/4 dikurang 1/4. Ini dapatnya 3/4 bagian. Nah, yang kita butuhkan di sini, kalau seandainya soalnya sudah mencantumkan bahwa yang tercelup itu 3/4, berarti tidak usah cari lagi. Tapi kalau yang dicantumkan di dalam soal itu yang berada di atas air, seperti ini, yang nampak di atas air, 1/4, maka kita harus cari dulu yang masuk ke dalam air itu berapa bagian. Jadi di sini volume benda yang tercelup itu sama dengan 3/4 bagian. Maka di sini kita bisa masukkan dalam persamaan rho benda per rho fluida atau zat cair di sini adalah 1000 sama dengan V benda yang tercelup dalam fluida itu adalah 3/4 V benda total. Nah, kemudian V benda total itu kita anggap 1. Ya. Saya boleh taruh di sini 1 boleh. Nah, sekarang baru kita kali silang. Rho benda kali 1 sama dengan rho benda. Nah, di sini ada yang bisa dicoret, V benda ini bisa dicoret. Maka ini hasilnya rho benda sama dengan 3/4 dikali dengan 1000. Maka hasilnya adalah 750 kg per meter pangkat 3. Jadi, benda yang tercelup ini memiliki massa jenis 750. Jadi, ini memenuhi syarat bahwa benda terapung itu harus massa jenisnya lebih kecil daripada massa jenis fluida atau zat cair. Contoh yang kedua, sebuah bola dengan volume 30 cm pangkat 3 mengapung dengan sepertiga bagian volume berada di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter pangkat 3, tentukan massa benda atau massa bola. Nah, di sini kita tentukan dulu yang diketahui. Yang pertama ada volume bola. Ini diketahui volume bola itu sama dengan 30 cm pangkat 3. Nah, ini harus kita rubah menjadi meter pangkat 3. Maka dapatnya 30 kali 10 pangkat min 6 meter pangkat 3. Ya, 3 kali naik tangga dengan pangkat 3 itu jadinya 10 pangkat min 6. Kemudian diketahui lagi massa jenis air atau fluida itu sama dengan 1000 kg per meter pangkat 3. Sebut saja F. Kemudian volume benda yang tercelup ke dalam yang ini itu sama dengan VBF sepertiga bagian. Jadi kalau di soal ini besar benda yang tercelup itu sudah diketahui, ya. Jadi tidak perlu kita cari lagi karena memang sudah ada di soal. Maka yang ditanya berapa massa benda. Nah, di sini untuk mengetahui massa benda, kita harus tahu dulu berapa massa jenis dari benda tersebut. Maka kita gunakan persamaan rho benda per rho fluida sama dengan V benda yang tercelup dalam fluida per V benda total.
Nah, di sini rho bendanya kita belum tahu, maka kita buat rho benda per 1000, rho fluidanya sama dengan V benda yang tercelup. Jadi V benda yang tercelup itu sepertiga V benda total, ya, per V benda total. Nah, di sini saya tidak memasukkan dulu angka 30 supaya mudah untuk dibagi dulu. Ya, nanti itu dimasukkan di untuk mencari masanya saja. Nah, ini saya coret. Maka hasilnya adalah seper rho benda per 1000 sama dengan sepertiga. Berarti rho benda sama dengan sepertiga kali 1000. Hasilnya adalah 333 kg per meter pangkat 3. Nah, ini untuk mencari massa jenisnya dulu, step yang pertama. Ya. Kemudian untuk step yang kedua, baru kita cari massa benda. Nah, persamaan untuk mencari massa jenis, itu rho sama dengan M per V. Maka untuk mencari M, sama dengan rho kali V. Nah, di sini rho benda kali V benda. Maka hasilnya kita lihat rho bendanya sama dengan 333 kali, nah ini yang tadi sudah kita ubah, 30 kali 10 pangkat min 6. Maka hasilnya adalah ini 333 kali 3 itu sama dengan 9990 kali 10 pangkat min 6. Atau ini supaya bisa kita jadikan bentuk baku, maka kita geser koma 3 kali ke kiri saja. 1, 2, 3. Ya. Maka ini menjadi 9,99 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Jadi volume massa dari bola tersebut adalah 9,99 kali 10 pangkat min 3 kilogram. Ya, jadi massanya itu cukup kecil, makanya dia bisa terapung lebih banyak volume di atas air dibandingkan dengan yang berada di bawah air. Oke, sekian video saya kali ini. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.